Tanah Indis, Hindia Belanda. Tanah moyangku sedang mengenal satu kata, modern. Kata yang melambungkan anganku ke belahan dunia lain, Eropa. Selamat datang kemajuan. Selamat bersenang-senang atas segala yang baru. Penemuan teknologi baru yang mempersempit jarak perjalanan. Beruntung sekali umur beliaku berada di sana. Terbius bujuk rayu ilmu pengetahuan dan pemikiran Eropa. Hingga membuatku terlena. Dan lupa pada kenyataan kalau aku seorang pribumi. Bangsa yang berada di bawah Belanda dan Indo. Sebuah bangsa yang menjadi tamu di negeri moyangnya sendiri. Dibentuk untuk mengagumi kehebatan bangsa Eropa. Pendidikan Eropa. Gaya hidup Eropa. Minke dan Surhoff sedang terburu-buru untuk berangkat ke sekolah. Saat mereka berlari, di perjalanan ada pribumi lusuh kumal di pinggir jalan yang sedang duduk. Mika, mana pikiran tahu Mika? Di mana kamu nih bro? Kalau memikirkan wanita-wanita Belanda cantik di sana. Kau pikir kau setara dengan kami hanya karena duduk di belakang sama? Kau berikut karena kemampuanku, bukan karena darah atau bangsaku. Hei, berakhir adil perang. Ini bakal jadi masalah besar. Kau harus bantu. Tempat ini sama seperti kalian. Siapa ini? Kalau itu ada aturan. Kalian berdua mau adu kekuatan. Kalian ini tetap sama, aturan tetap sama. Duduk kalian berdua. Kembali belajar. Setelah pulang nanti ikut ya ke rumah temanku. Baiklah. Ingat Minke, kau hanya penonton di sini. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Surhoff, senang kau datang sini. Kenapa kau bawa kita dari sini? Hanya ingin menunjukkan padanya bagaimana orang-orang besar hidup, bro. Duduk di sana. Jangan masuk kecuali diperintah. Pintu besar terbuka. Analis pun keluar. Gerakannya anggun, gaunnya putih bersih. Ia mengabaikan Robert dan Surhoff. Matanya langsung tertuju pada Minke yang sedang duduk sendirian. Kenapa kamu itu duduk sendirian di sebelah sana? Saya analis Melema. Maafkan kakak saya, dia memang sedikit kurang sopan. Saya Minke, saya kira saya harus tahu ini bukan tempat saya. Tidak ada aturan seperti itu di rumah ini. Ayo masuk, aku yang memberitahu sesuatu. Guild House, rumah ini seperti istana yang sering saya baca dalam dongeng. Tapi sekarang saya tahu kenapa dongeng tersebut terasa nyata. Oh ya? Kenapa? Karena bidadarinya sudah pernah berdiri di depan saya. Interior di dinding ini jadi tampak pucat, menanjak ada kehadiranmu, Anolis. Kau? Mama! Ada apa, Anolis? Kenapa kamu teriak? Ma, Minke tadi muji aku. Katanya aku seperti bidadari. Anolis, kamu ada saja. Minke, ini sudah menjelang malam. Sebaiknya kamu ikut makan malam saja di sini. Terima kasih ajakan Anda, Nyai.
Ya sama-sama. Ya, mari kita ke rumah makan. Silahkan Mingke, Sorof. Jangan sungkan. Di rumah ini, siapapun yang duduk di meja makan, ialah tamu yang setara. Terima kasih, Nyai. Ayo, diambil. Siapa? Siapa monyet ini? Kenapa dia ikut siku? Tuan rumah, dia tamu kita. Dia seorang siswa HBS. Jadi jaga bicaramu. HPS, monyet tetap monyet. Dia tidak pantas berada di rumah ini. Rumah ini sudah tercemar oleh bau inlander. Bapak, sudah. Tolong jangan seperti itu. Kalau lelah Tuan, masuklah ke kamar. Istirahatlah. Jangan mengganggu keributan depan tamu. Di atas meja jati yang besar, tumpukan surat dan dokumen terserak tak beraturan. Nyai Ontosoroh duduk tegak di kursi kebesarannya. Annelies berdiri terpaku di dekat jendela, menatap kosong ke arah luar jendela. Sedangkan Darsam mondar-mandir dengan langkah berat, sambil sesekali ia membetulkan letak sabuk parangnya. Lalu, Minke melangkah masuk dengan ragu dan memecah kesunyian. 3 hari Minggu. 3 hari? Apa yang Nyai maksud? 3 hari Tuan rumah tidak keluar. Tidak pernah selama bertahun-tahun ia pergi selama itu tanpa meninggalkan pesan. Sesuatu telah terjadi. Atau mungkin dia sengaja membiarkan itu terjadi. Mama sudah mengirim orang ke pabrik, kota, tapi hasilnya nihil, Mas Minto. Papa selalu ditelan bumi. Apakah mungkin dia memiliki tempat dia pergi? Seperti berapa nama atau kenalan nama yang mungkin kita tidak ketahui. Ada satu tempat di mana itu menjadi tempat pelarian. Tempat itu tempat di mana ia merasa masih ingin membuktikan bahwasannya ia seorang tuan yang gadis. Di mana itu? Di rumah bordil Bapak Acu. Tempat itu saya tahu benar tabiatnya. Ia sering sana jika kalau pikirannya mulai gelap. Kalau bayang-bayang masa lalunya mulai mengejarnya lagi.
Nyai, Annelies, kenapa kalian datang kemari? Tempat ini tidak aman untuk kalian. Bapak! Ya Tuhan, Bapak! Jadi, inilah air dari kebanggaan seorang tuan besar Burma di atas lantai yang lebih kotor dari kanan kuda. Nyai, Annelies sudah mengaku. Tuan sudah tidak bisa bicara dengan jelas. Pikirnya entah terbang kemana. Mite kudasai. Kono itu korowaru kazuku zengi ga watashi no heya ni atsumate imasu. Nyai yang hebat dan Nona yang cantik. Kalian mau menjemput bangkai? Diam kau Sundal. Jaga mulutmu atau parang koyo bicara. Silakan saja, potong leherku. Tapi ini tidak akan mengubah kenyataan. Pada akhirnya, Tuan itu akan mati juga. Kalian terlambat. Apa yang kau lakukan padanya? Suami saya, Herman Melema, mati bukan karena kebetulan. Dia diracuni di rumah bordir milik Ah Jong. Ada konspirasi antara pegawai bordir dengan anak saya sendiri, Robert Melema. Saya tidak tahu apa-apa, Tuan. Saya hanya pemilik usaha. Pegawai saya yang melakukannya bersama Robert Melema. Di tempatmu tidak ada pengawasan. Kau membiarkan pembunuhan berencana terjadi di atas atapmu. Ini buktinya, Tuan Hakim. Berdasarkan bukti, Aco dinyatakan bersalah atas kelalaian berat dan pegawainya terbukti melakukan pembunuhan berencana. Aco dijatuhi hukuman feral death dan usahanya disita. Dan kamu pegawainya Ahco, Syulan, apakah benar kamu memberikan sifilis pada Herman? Aku tidak hanya memberi sifilis kepada Herman, tapi aku juga memberi racun kepada anaknya, Robert. Kamu telah melanggar hukum dan berkata jujur atas yang kamu lakukan. Kamu akan dikenakan hukuman di penjara. Nyai, Minke, dan Annelies baru saja sampai ke rumah setelah pengadilan. Tiba-tiba, Mauria Melema sudah sampai di teras rumah. Senang melihat pembunuh ayahku di penjara. Tapi sekarang, mari bicara soal harta. Saya Maria, anak sah Herman Melema dari Belanda. What will you? My father is dead. Semua hartanya dan usahanya, bahkan hak asuh adik tiri saya, Annelies, telah jatuh ke tangan ibu saya secara hukum. Sampai jumpa di persidangan besar. Memutuskan, karena pernikahan Herman Melema dengan Nyai Ontosoro tidak diakui secara hukum Eropa, maka Nyai Ontosoro Heaven Gen Reden atas spesial pun harta Melema, hak asuh Annelies Melema, vote under the vote, sahnya di Belanda. Who's that mud lake? Saya yang mengurus usahanya dan untuk anaknya. Saya melahirkan dan saya yang membesarkan. Ini gila. Nyai yang membangun semuanya dari nol. Anda Kenhan, Ben Wildan, dan Anda tidak bisa mengambil anak dari ibunya. Wait is wait. Polisi akan menjemput Annelies Melema untuk diberangkatkan ke Belanda besok pagi. Mama!
dulu ya, Ma. Mama jaga diri baik-baik. Dan untuk Mas Minka, semoga menemukan perempuan yang lebih baik dari aku. Aku duluan ya, Ma. Sudah Minka, jangan nangis. Kita sudah melawan, nak. Mereka menang karena mereka punya hukum. Tapi kita tidak pernah kalah karena kita punya agen. Biarkanlah mereka mengambil semuanya. Jangan biarkan mereka melihat kita hancur. Kisah ini mengajarkan kita tentang keberanian Minke untuk melawan diskriminasi dan ketidakadilan yang dialaminya sebagai pribumi. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan kita untuk memiliki pendirian yang teguh dalam menentukan jalan hidup. Juga menekankan pentingnya menjaga nama baik dan martabat meskipun dalam tekanan yang menindas. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intannya terkenal. Eropa boleh memisahkan kita, An. Tapi tak kubiarkan merenggut jiwa kita. Cintaku padamu akan memantik cita-citaku. Kau adalah alasanku untuk menyudahi nasib bangsaku yang selama ini menjadi budak di negerimu sendiri. Sedang merinci dan berdoa, menjaga harta pusaka. Ada masanya.